percaya Kau akan terus hadir di tengah-tengah persekutuan doa kami malam hari ini. Sampai firman-Mu dinyatakan, Tuhan, bilang Kau urapi hamba-Mu Pendeta Aruna, Tuhan, Kau urapi dengan kuasa-Mu, Tuhan, untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Urapi kami semua yang hadir malam hari ini. Kami rindu firman-Mu mengubahkan hidup kami lebih lagi. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Pendeta Aruna untuk menyampaikan firman. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Senang sekali boleh berada di tengah keluarga PD Raja Wali. Ini adalah bulan Desember, jadi tentu saja saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Masih lama Bapak Ibu, tapi inilah waktu yang tepat karena kita sedang merayakan Natal. Dan kebetulan ini adalah suatu bulan yang terakhir dari tahun ini supaya kita punya keberanian untuk menyongsong 2023. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu sudah banyak yang Bapak Ibu siapkan hari-hari ini dengan segala macam, karena 2023 Anda sudah mendengar berita-beritanya, ada yang plus, ada yang minus, semuanya sudah bisa Anda dengar dan Anda harus memutuskan apa yang harus buat beberapa hal dalam hidup Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca firman saja. Ini hari ini topiknya menarik nih Bapak Ibu. Perempuan Kanaan yang percaya, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, Pak, topiknya tuh Natalan apa, Pak? Kristus membawa kita nih, para anjing-anjing. Nah, ini anjing-anjingnya Tuhan nih. Bapak Ibu, saya akan membacakan Perempuan Kanaan yang percaya pada Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi ke situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Bapak Ibu, unik sekali, daerah Sidon atau Tirus ini, Sero-Finisia, adalah daerah yang ada di utara daripada Israel. Jadi daerah itu ada daerah utara dekat dengan Libanon. Daerah Libanon lah sekarang. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini kenal siapa Tuhan. Dia katakan Mesias ben David. Perempuan ini menganggap Yesus adalah anak Daud. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Anda pasti kalau Anda sedang memohon pada seorang, terus Yesus tidak menjawab, kelihatannya Anda juga stres ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ya begitu kita dengan berteriak-teriak. Nah ini kesalahan yang berikutnya terjadi, sudah nggak dijawab, diusir pula sama orang intinya. Bapak Ibu, tapi kita kalau ketemu Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia akan mendengarkan kita. Berikutnya, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Anda cermati perkataan Tuhan Yesus ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sebuah perkataan, cerita ini memiliki banyak aspek Bapak Ibu. Yang satu aspek mengatakan ini cerita untuk mengembalikan daerah Kanaan ke dalam kerajaan sorga. Tetapi kisah yang lain mengatakan bahwa Yesus mau membawa, tanda kutip, anjing ke dalam kerajaan sorga. Kata perempuan itu, ini unik sekali, dikatakan tidaklah layak mengambil roti yang milik anak lempar kepada anjing. Perempuan ini menjawab, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata padanya, "Hai ibu, besar iman. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan segitu juga anaknya sembuh." Bapak Ibu, kalau Anda membaca kisah ini, Anda melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki banyak minat, banyak masukan, banyak hal dalam hal ini. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon.
Dan kebetulan daerah situ, kebetulan ini Bapak Ibu, kebetulan dia didatangi oleh seorang perempuan yang punya masalah anaknya kerasukan setan. Ini adalah masalah rohani. Kemudian Yesus berkata, dia meminta supaya Tuhan menolong dia, tapi murid-muridnya mengusir dia. Yesus mengatakan bahwa dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari orang Israel. Berarti Tuhan Yesus selama di muka bumi, dia hanya pergi kepada domba yang hilang dari orang Israel. Dan perempuan ini terus memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya mengatakan bahwa tidak patut sebetulnya mengambil roti bagi anak dan dilemparkan kepada anjing. Tapi perempuan ini memberikan jawaban yang persis, Bapak Ibu. Tepat sekali dia berkata, benar Tuhan. Kata benar Tuhan ini banyak artinya, Bapak Ibu. Benar Tuhan itu artinya, ya aku anjing. Gitu. Bapak Ibu, ini masa-masa Natal begini, wah ini dengar anjing, wah saya dianjing-anjingkan. Bapak Ibu, kita PL, kita kalau lihat anjing sekarang itu kan anjing ya bagus ya. Anda hanya punya beda dua aja, ada anjing yang liar, yang di tengah jalan, sama anjing yang ras, gitu ya. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa di kita PL, anjing itu binatang tidak kudus. Dan manusia itu, anjing dan manusia di luar Israel itu sama. Bapak Ibu, saya nggak tahu Anda sudah pergi ke Israel berapa kali, tapi kalau Anda pergi ke Israel, Anda harus tahu bahwa orang Israel sebetulnya dalam hatinya tidak menganggap Anda manusia. Jadi orang di luar Yahudi itu sama anjing sama. Saya nggak tahu bagaimana kondisinya mereka, apalagi mereka yang semakin pakai baju hitam, yang pakai topi, pakai baju hitam itu lebih fanatik lagi. Mereka menganggap bahwa keselamatan hanya milik mereka, dan mereka menganggap orang di luar Israel, orang di luar Yahudi itu sama-sama tidak kudus. Kondisinya sama dengan anjing. Bapak Ibu, kalau Anda melihat dalam Keluaran 22, nah ini Bapak Ibu ayat 31, kita nggak usah buka Alkitab, kita tunggu di sini aja ya Bapak Ibu ya. Keluaran 22 ayat 31. Keluaran 22 ayat ke-31. Saya akan baca. Haruslah kau menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang terekam di padang oleh batang buas, jangan kamu makan, tapi haruslah kamu lempar kepada anjing. Nah, Bapak Ibu, jadi anjing itu dianggap tidak kudus, mereka harus tidak disamakan dengan bangsa yang menyembah Tuhan. Anda bisa bayangkan dengan kata ini saja Anda mengerti bahwa kamu harus jadi orang kudus bagiku. Daging ternak diterkam padang oleh batang buas, jangan kau makan, lempar pada anjing. Anjing boleh makan, berarti anjing tidak kudus. Bapak Ibu, dari sini Anda bisa melihat kekudusan bangsa Israel itu memandang dirinya sendiri sebagai bangsa yang utama. Hari ini kita nggak tahu lah bagaimana mungkin pola pandang begini masih ada di antara bangsa Israel. Tapi beberapa dari mereka sepatutnya masih punya seperti ini. Ya bersyukur Anda tinggal di Bandung, kalau saya kan di Jakarta. Ya di Indonesia sudah nggak ada orang berpikir begini ya. Ya ada beberapa tapi nggak banyak lah. Nah, kita lihat anjing itu disamakan dengan bangsa tidak kudus. Yang pertama. Kalau kita melihat Amsal 26 ayat 11. Kita buka Amsal 26 ayat 11. Mengatakan bahwa seperti anjing kembali ke muntahnya, Amsal 26 ayat 11, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Anjing kembali ke muntahnya, sama dengan anjing, sama dengan orang bebal, muntahnya sama dengan kebodohan. Jadi Bapak Ibu, pola pikir Yahudi ini itu dipegang sampai hari ini. Saya nggak ngerti sebenarnya anjing itu binatang yang bagus, gitu ya. Tetapi entah mengapa zaman dulu anjing dianggap tidak berarti. Nah, dari dua ayat ini, Keluaran dan Amsal, pernah dikatakan bahwa anjing tidak kudus dan disamakan dengan kebodohan dari orang bebal. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa mengerti seberapa jauh Anda boleh memandang ini, tetapi
dengan anjing-anjing ras sekarang mungkin berbeda. Nah, bagaimana pendapat PB? PL itu kan bicara mengenai orang Yahudi. Nah, PB itu bicara mengenai orang-orang yang sudah bertobat. Yuk kita lihat dulu manusia dengan anjing dari Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat 2. Kita buka sebentar, Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Nah ini. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Memang dikatakan di sini, ini sebenarnya anjing-anjing ini bukan guguk tea, bukan. Ini anjing itu orang yang berlaku seperti pekerja-pekerja jahat dan terhadap penyunat-penyunat palsu yang pikirannya adalah seperti anjing-anjing liar. Tuhan berkata, hati-hati, hindari orang-orang yang model begini. Nah, firman Tuhan berikutnya, yuk kita lihat lagi. 2 Petrus 2. Ayat dulu Bapak Ibu. 2 Petrus 2, ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka, 2 Petrus 2 ayat 20, jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-cemarannya dunia, tapi terlibat lagi dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik mereka tidak mengenalnya, tidak mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan pada mereka. Bagi mereka cocok yang dikatakan di bahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali lagi ke kubangannya. Bisa bayangkan ya bahwa mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus ataupun sudah mengenal kebenaran dan melepaskan diri kecemaran-cemaran mereka, tapi terlibat dalam kecemaran itu lagi, mereka disamakan dengan anjing yang kembali ke muntahnya. Mereka dikatakan tidak mengenal jalan kebenaran dan daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik lagi, mereka disebutkan anjing yang kembali ke muntahnya. Jadi kalau zaman dulu binatangnya itu yang dianggap tidak kudus, tapi kalau zaman PB, perbuatannya dikatakan sebagai perbuatan anjing. Terakhir, Bapak Ibu, satu lagi nih, Bilangan 22. Wahyu 22 ayat 16. Ayat 15. Tetapi Wahyu 22 ayat 15. 15. Oke, tetapi apa? Anjing-anjing. Dan ini di sini kata anjing-anjing ini mengacu kepada orang yang melakukan tindakan yang jahat ya, bukan anjing yang dalam bentuk anjing beneran. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir dan orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, siapa yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Bapak Ibu, Anda tidak mau mengatakan ayat ini seperti anjing beneran dong. Ini di sini hanya ada satu anjing-anjing dan kemudian isinya orang semua. Nah, Bapak Ibu, itulah pendapat pikiran orang Yahudi terhadap anjing dan orang PB terhadap manusia yang bertindak seperti anjing. Nah, singkat kata bahwa sebetulnya fenomena ini sudah diubah oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Anda pasti mengerti bahwa di kitab suci ada seorang yang bernama anjing. Ya, ada Bapak Ibu. Dan masalahnya terkenal lagi orang itu. Anda pasti mengerti dalam bilangan. Nah, kita lihat ya bilangan yuk. Kita bilangan. Hari ini buka ayat banyak ya, tapi Anda nggak usah buka. Anda baca saja bilangan 14. Ayat yang ke-24. 14 ayat ke-24. Ini bagus sekali. Tetapi hambaku Kaleb, Kaleb itu artinya anjing. Waduh ya, aduh Pak, kenapa begitu ya? Salahnya kalau ngasih nama nggak tanya pendeta, itu kan gitu. Ya, tapi kalau mau bertobat, kasih gampang aja. Kaleb bertobat wan. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya.
akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kalimat nubuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang seperti zaman PB yang melakukan tindakan seperti anjing tapi bertobat. Nah, Kaleb dan Yosua itu dua nama itu Bapak Ibu. Yang satu punya nama ningrat, yang satu punya nama anjing. Saya nggak tahu kenapa ayahnya kasih nama Kaleb, karena kalau dalam bahasa Ibrani, Kaleb itu kulolev. Kulo dan lev. Lev itu adalah hati. Saya kasih tulisannya Bapak Ibu ya. Ini hati. Nah, ini sering dikatakan menjadi, ini ada dua arti nih, sini ada dua arti. Yaitu ini, lev atau kelef. Lev atau ini V ya. Artinya ya ini, lev itu artinya. Yang satu, nah ini full hearted atau sepenuh hati, Kalau yang ini anjing beneran, ini anjing. Anda coba buka yang tadi bilangan 14 tadi. Karena hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku sepenuh hati. Bapak Ibu, Anda harus melihat ini dari kata Kaleb. Alkitab mengatakan bahwa pemilihan kata ini bagus sekali. Arti kata Kaleb, ini kalau firman Tuhan katakan, itu adalah sepenuh hatinya setia. Anda pasti menangkap sisi positif dari ayat ini. Pasti ya Bapak Ibu ya. Oh, anjing itu setia. Sepenuh hati setia, itu artinya dia hanya setia mengikuti hatinya sendiri. Jadi dia mengikuti, memang dia dibawa untuk suka sama si A, maka dia ngikut A sepenuh hati. Suka sama B, dia ikut B sepenuh hati. Suka sama C, dia ikut C sepenuh hati. Itulah arti namanya kulolev atau kolek. Jadi kata sepenuh hati itu mengikut, benar-benar ngikut, bukan karena ikut Tuhan, tapi ngikutin apa yang hatinya arahkan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi Kaleb dalam arti namanya sepenuh hati mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Bukan ngikut Tuhan. Dia ngikutin apa yang Alkitab katakan bahwa lain jiwa yang ada padanya, dia akan mengikut aku dengan sepenuhnya. Tetapi kulolev, diubah oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan. Gitu loh, Bu. Jadi Kaleb ini akhirnya karena lain jiwanya dan ngikutnya sepenuh hati, ngikutnya jadi ikut Tuhan. Ini adalah sebuah mainan kata yang bagus kalau Anda melihat dalam kisah ini. Bapak Ibu, kalau Anda lihat dalam kisah kulolev atau Kaleb ini, itu menarik dengan Yosua. Kenapa sih Alkitab ceritakan mengenai Kaleb dan Yosua? Kenapa ada seorang yang namanya Yosua, ada orang yang namanya adalah Kaleb dari suku Yehuda. Sedangkan kalau kita tahu bahwa dalam suku Yehuda biasanya orang-orangnya orang-orang bagus, orang-orang hebat, tidak ada yang setengah-setengah gitu ya. Tetapi ini yang terjadi dalam pengintai-pengintai Israel. Hosea atau Yosua dengan Kaleb. Ada dua nama.
Tuhan dalam sebuah pasukan yang Tuhan pilih, Tuhan bisa milih yang namanya Yosua, Tuhan bisa pilih yang namanya Kaleb. Tuhan bisa pilih orang yang punya nama, Tuhan bisa pilih orang yang tidak punya nama. Orang yang punya kedudukan tinggi dan yang tidak punya kedudukan tinggi. Intinya cuma satu, Tuhan pilih orang yang ikut Tuhan sepenuh hati. Memasuki 2023, di tengah berita apapun yang kita dengarkan hari-hari ini, kita diminta ngikutin Tuhan sepenuh hati karena jiwa kita lain. Jiwa kita lain, dan karena kita telah ikut Tuhan sepenuh hati, Tuhan berikan tempat untuk kita tinggal. Nah, Kaleb itu kalau Anda membaca dari kitab Bilangan 13, ini menarik nih kalau Anda melihat Kaleb bin Yefune. Seorang yang cenderung namanya bukan nama dari tempat yang bagus ya. Tempat itu tidak sebagus Yosua. Anda kalau melihat nama Yosua, Hosea bin Nun, itu namanya Hosea, atau Joshua, atau nama lainnya Jehosua, itu artinya good, Pak elit. Ya. Bapak Ibu tahu kalau dalam berita di Inggris, Anda tahu ada berapa orang yang namanya elit, ya. Karena nama orang panggilan itu biasanya beda sama nama aslinya. Contoh. Yang elit, itu artinya namanya bukan singkatan, gitu ya. Panggilannya bukan singkatan. Bapak Ibu, Anda tahu Edward, panggilannya apa Edward? Ted. Edward itu panggilannya Ted. Jadi kalau tahu Teddy terutama Teddy, Ted berasal dari namanya Edward. Keren ya. Nah, contoh lagi Bapak Ibu tahu, Anda tahu William Clinton. Panggilannya siapa? Bill. Nah, keren ya Bapak Ibu ya. Bill dan untuk nama William. Nah, yang punya nama William di sini panggil Bill. Nah, itu Bill isinya adalah billing. Bapak Ibu, itu namanya Edward jadi Ted. Kalau William, Anda panggil Bill. Kalau Anda tahu yang namanya Robert, ada yang punya nama Robert di sini. Ini nama-nama zaman sekarang, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu mah nggak ada nama begini, nama dari Inggris semua ini. Robert dipanggil apa? Bob. Jadi Anda tahu Bobby, Pak. Bobby itu ya Robert, gitu ya. Kalau jadi orang sekarang punya nama Bobby, gitu ya. Artinya Robert. Anda kalau punya nama Robert, Anda dipanggil Bob. Apalagi James. James apa Bapak Ibu? James. Itu Jim. Jadi panggilan singkat, kata-kata singkat. Ted, Bill, Bob, Jim, gitu ya. Jadi itu bukan singkatan. Ya, contohnya adalah nama saya Aruna, panggilannya apa? Ar, nggak elit itu Bapak Ibu, nggak elit. Itu kependekan, itu bukan nama yang bagus, itu nggak elit. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu singkat nama yang elit itu dapatnya dari Hosea atau Joshua atau Jehosua. Nah, tetapi kalau Anda membaca dari firman ini, Tuhan memilih 2 orang dalam masa untuk menjadi seorang pengintai. 2 orang. Satu dari grup yang mapan, satu dari grup yang tidak mapan. Tuhan selalu mengasihi 2 hal dalam hidup kita. Ada orang dari 2 situasi yang akan ikut Tuhan. Satu yang bagus, Tuhan pakai. Yang tidak bagus, Tuhan juga pakai. Yuk kita kembali ke Matius lagi. Belum selesai Bapak Ibu, belum selesai. Matius 15. Nah, perempuan Kanaan ini, Anda kalau ngelihat cerita ini, jadi Levi, hatiku ya, Kaleb
Orang yang percaya pada hatinya sendiri sepenuh hati menurut kemauannya. Bapak Ibu bisa membuka dalam Bilangan 15, satu ayat lagi. Bilangan 15, ayat 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri seperti biasa memperbuat dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Tuhan minta kalau selama ini Anda tidak lagi menuruti hatimu, tidak lagi menuruti matamu. Jadi pada awalnya manusia itu nurutin hati dan matanya. Nah itulah yang namanya kuloles. Kaleb itu. Tetapi Kaleb diubah Tuhan untuk ikut Tuhan. Bapak Ibu, di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan berkata, aduh nggak pantas lah, nggak pas lah, masa roti bagi anak dilempar kepada anjing. Tapi perempuan itu berkata, benar Tuhan. Artinya apa? Dia mengaku dia anjing. Benar Tuhan loh. Artinya perempuan ini berkata, aku anjing Tuhan. Ya aku tuh anjing itu, tapi anjing itu makan remah-remah dari meja Tuhan. Anak itu sudah makan, tapi yang dia makan itu kadang-kadang ada remah-remahnya. Remah-remahnya itu aku makan. Bapak Ibu, waktu Tuhan mendengar kata itu dan dia berkata, benar Tuhan. Sebetulnya Tuhan mengatakan kepada perempuan ini, peristiwa bahwa cerita yang terjadi di ayat ini tidak menggunakan kata anjing yang geladak. Nah ini menarik nih Bapak Ibu. Tuhan berkata, nggak pantas toh. Kan ada Tuhan lagi makan, anak orang itu berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan lagi makan, tiba-tiba berkata, nggak pantas ngasih roti anak kepada anjing. Tapi dia berkata, benar Tuhan. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk anjing ada dua. Anjing geladak, itu yang kalau anjing liar itu rebutannya tulang, Bapak Ibu. Tulang rebutan, Bapak Ibu. Ya, ngaung rebutan, tulang. Itu anjing geladak gitu. Tapi ada anjing nggak rebutan anjing geladak. Ada anjing yang makannya tulangnya beda, tulangnya bagus. Bapak Ibu, Anda yang punya anjing di rumah, Anda pasti tahu bahwa anjing itu anjing bagus, Bapak Ibu. Anjing di rumah. Ya kalau Anda ada anjing yang geladak, Anda sudah pelihara sebagai anjing rumah. Bapak Ibu, masalahnya Tuhan berkata, tidak patut mengambil roti dan melemparkannya yang disediakan bagi anak-anak dan lemparkan kepada kunarion. Kunarion. Kunarion, anjing kunarion. Kunarion itu adalah bentuk yang dipakai untuk anjing-anjing yang dipelihara. Papi begitu. Papi bukan papi ayah ya, papi anjing PUPPY. Papi. Anjing yang papi itu namanya kunarion. Jadi Tuhan berkata tidak patut ngambil roti yang disediakan anak-anak dan lemparkannya, itu anak-anak makan di rumah. Ada anjing. Anjing itu anjing pelihara. Tuhan nggak pernah berkata itu adalah anjing liar. Haun ya. Tapi anjing yang pelihara. Dan perempuan itu berkata, benar, aku ini adalah anjing peliharaan. Anjing ada dua arti. Pertama, kuon. Kuon itu proskuneo itu. Pros, mendekat, ya toh. Itu kepada kuneo itu adalah anjing. Jadi anjing yang geladak itu, yang mendekat kepada tuannya, itu disebut anjing peliharaan. Bapak Ibu, ternyata dalam kisah ini ada dua macam anjing yang Tuhan sedang arah. Nah, ini hari ini kalau ditanya topiknya apa Pak? Ibadahnya Natal ini Pak, anjing. Nah, anjing itu adalah anjing yang peliharaan. Waktu Yesus mendengar perempuan itu berkata, benar, aku adalah kunarion. Yang makan tidak makan sembarangan, tidak lagi makan tulang, tidak lagi berantem untuk rebutan tulang, tidak lagi memperebutkan tulang dari tulang kering direbutin biasanya. Tetapi aku adalah
kunarion yang makan remah-remah dari mejaan. Waktu Tuhan bilang begitu, dia berkata, Bu, besar imanmu, Bu, pulang aja. Dan singkat kata, habis itu dia melihat anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, jadi dalam kisah ini adalah kisah yang sama yang Tuhan mau bicara sama kita, bahwa kalaupun Anda di masa lalu adalah sebagai orang yang ngikutin hatinya sendiri, tapi mau berbalik sama Tuhan dan tidak melepaskan Tuhan, Alkitab berkata, kita adalah anjing-anjing peliharaan Tuhan. Nah, orang Kristen, tidak banyak orang Kristen yang tahu, Bapak Ibu. Tidak banyak. Tetapi kalau Anda tahu, Bapak Ibu, orang-orang dari Katolik, Anda pernah dengar Dominicans? Dominicans pernah dengar ya? Ordo itu ordo dari sebuah gerakan Katolik. Ordo yang namanya Dominicans. Dominicans. Domini, Tuhanku. Canis, anjing. Anjing-anjingnya Tuanku. Nah, jadi anjing-anjingnya Tuhanku itu adalah Ordo Dominicans. Mereka menganggap dirinya anjing. Karena mereka menganggap dirinya tidak layak bagi Tuhan. Tetapi anjing-anjing ini yang dipelihara oleh Tuhan. Makanya namanya Dominicans, anjing-anjingnya Tuanku. Nah, mereka Ordo ini hidup di tengah satu hegemoni dari Katolik. Orang Kristen jarang menganggap diri anjing. Kita menganggap dia sebagai, kita ini adalah mempelai Kristus. Gitu ya. Kita adalah sahabat raja. Gitu ya. Tapi memang ada satu bagian dalam kita, Bapak Ibu, yang dikatakan bahwa kita ini di hadapan Tuhan bagaikan anjing. Bagaikan anjing memandang mata tuannya. Nah, itu adalah disebutkan dalam ayat ini seperti kehendak dia, itu kehendak dalam Yohanes 15, bacakan ya Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 7. Tuhan berkata, bagaimana nih anjing bisa menerima kasih karunia? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ada dua hal loh Bapak Ibu. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Dua hal ini apabila terjadi, Alkitab berkata, minta apa saja kamu akan menerimanya. Nah, inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya Anda dan saya menerima Dia sebagai Tuhan, Raja semesta yang melakukan ini semua bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, jarang orang itu mengerti apa yang Tuhan panggil. Anda mengerti yang namanya Lady Diana? Sudah meninggal ya. Sekarang seharusnya jadi raja karena Ratu Elizabeth meninggal. Kita tahu peristiwa Lady Diana. Kisahnya juga terkenal, banyak sekali ditulis di koran-koran atau di majalah-majalah. Umurnya 20 tahun waktu dia menikah, dan dia menikah dengan pria yang berusia 32 tahun. Beda 12 tahun, Bapak Ibu. Lady Diana Spencer, umur 20 tahun, dan menikah dengan Pangeran Charles, calon putra mahkota dari kerajaan Inggris. Waktu dia menikah dengan mereka, saya nonton tahun 80-an itu di TV, masih hitam putih tuh. Bagaimana pernikahan, mewah banget, pakai gaunnya 30 meter, Bapak Ibu, berjalan, dan hari itu dia diberkati di Saint Paul, kemudian menikahnya di kerajaan, mewah sekali Bapak Ibu. Tapi dia tidak mengerti satu hal. Dia kehidupan yang berbeda, Lady Diana tidak mengerti. Hari dia menikah, hari pertama selesai menikah, waduh Bapak Ibu, satu, kita baru tahu dia nggak bisa telepon teman-temannya. Ya zaman dulu nggak ada handphone, kalau zaman sekarang sudah gampang Bapak Ibu, ada handphone masing-masing, nggak ada yang bisa telepon dia.
Kedua, dia harus pakai baju, itu baju maksimal 2 kali, nggak boleh masuk di dalam kamera foto. Bajunya hanya boleh dipakai paling banyak 2 kali, itu pun jarang. Bisa bayangkan itu. Dia nggak boleh ketemu sama suaminya sering-sering, hanya 3 kali sehari ketemu suaminya. Bapak Ibu, dia menjadi stres, dia menjadi marah, dan kemudian mereka bercerai. Dan ending hidupnya tragis, Bapak Ibu, meninggal. Jawabannya satu, kenapa dia seperti itu? Karena waktu dia sudah menikah, dia berpikir dia masih bisa seperti yang sebelum menikah. Nah, ini unik nih, menarik. Banyak orang yang sudah menikah masih ingin hidup seperti belum menikah. Waduh, bulimia, anoreksia, muntah semua Bapak Ibu. Jadi akibatnya dia membangun sebuah cara sendiri yang tidak berkenan sama ratu, ya akhirnya ribut, semuanya berserakan, Bapak Ibu, akhirnya meninggal. Jawabannya mudah. Kenapa dia seperti itu? Ya karena jawabannya dia ingin tetap dengan pola pikir yang lalu. Pola pikir yang tidak pas dengan kehidupannya sekarang. Bapak Ibu, Anda mungkin melewati atau sedikit skip tentang Putri Masako dari Jepang. Masih ada sekarang. Putri Masako itu sekarang sudah jadi putri Jepang, permaisuri. Dia menikah dengan kerajaan dari Biru. Kerajaan Biru itu kerajaan Jepang. Seorang, kalau nggak salah dia seorang kerja di kedutaan dulunya. Bisa beberapa bahasa. Dan waktu dia menikah dengan putra kerajaan Seruni, waduh, hari itu dia diharuskan meninggalkan semua kerajaan dan menjadi ratu, permaisuri. Waktu menjadi ratu, wah, fotonya bagus, meriah, cantik luar biasa, tapi dia lupa. Waktu dia menjadi ratu, dia harus jalan di belakang rajanya beberapa langkah. Nah, Anda kalau menikah bagaimana? Jalan depan orang dan tidak boleh memandang suami loh, Bapak Ibu. Kalau ada acara-acara harus nunduk loh. Kemudian 1 hari harus mengganti bajunya 3 kali. 1 hari 3 kali. Nah, kalau kita ganti baju gampang. Kalau mau pakai baju mah baju yang buat tidur itu baju itu ganti baju. Kalau dia tidak, ganti baju resmi 3 kali. Belum terhitung baju-baju yang biasa. Ganti baju 3 kali, 1 baju beratnya harus ada 1 yang 8 kilo. Bayangkan Bapak Ibu, dia berganti, dia nggak boleh memandang suaminya, harus berjalan menunduk, dan aturannya bla 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 bla, banyaknya bukan main. Apa yang terjadi? Stres. Masuk rumah sakit, stres. Keluar lagi, kabar bahagia datang, dia hamil. Punya anak, perempuan, wah tambah stres lagi. Orang bilang kenapa nggak laki lah, ini anak masa bisa milih. Wah, stres berikutnya perempuan lahirnya. Orang berkata, wah ini gimana gini-gini. Akibatnya kemudian beratnya susut. Kenapa dia stres dengan kehidupannya? Kenapa dia tidak mengikuti kehidupannya? Jawabannya mudah. Karena dia hari sudah menikah, dia ingin tetap seperti semula. Nah, Bapak Ibu, memang kadang-kadang pola pikir ini yang kita dapatkan dari beberapa orang. Waktu kita menjadi seseorang, kita mendapatkan kembali ke yang lama. Dia lupa hari itu dia adalah calon ratu Jepang. Nah, apa yang membuat orang stres? Gampang. Waktu dia sudah menjadi seseorang, dia masih ingin kembali ke tempat yang lama. Dan Tuhan berkata, jika seorang sudah menerima kasih karunia Tuhan dan kembali ke sana lagi, Tuhan berkata, seperti peribahasa yang baik ini, anjing kembali ke muntahnya. Tapi perempuan Kanaan ini beda, Bapak Ibu. Perempuan Sirofenisia
Tirus Sidoni beda. Dia datang, dia tahu bahwa dia tidak berhak menerima kesembuhan. Pesan Natal hari ini, apa yang penting? Tuhan datang memberikan kesembuhan. Tuhan datang memberikan anugerah. Perempuan ini tahu dia tidak layak karena dia bukan orang Yahudi. Dia tidak punya darah Yahudi. Dia cuma percaya bahwa Mesias ben David, anak Daud ini bisa menyembuhkan dengan satu kata. Dia hanya perlu mengakui apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Dan Tuhan berkata memang tidak layak. Ini seperti sebuah testing dari Tuhan. Seperti sebuah tes yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan dia berkata, benar Tuhan. Dia mengaku dirinya sebagai anjing. Tapi anjing ini adalah anjing yang sudah berubah. Anjing yang sudah masuk ke dalam bawah meja. Anjing yang sudah menjadi anjing pelihara. Waktu Tuhan mendengar itu, wah kaget Tuhan. Dan Tuhan berkata sambil makan tuh, Bu, imanmu besar Bu, pulang aja, anakmu sembuh. Dan benar, waktu perempuan ini pulang, di ayat berikutnya, dia berkata, seketika juga anaknya sembuh. Saudara saya Tuhan, ini kisah yang menarik ya Bapak Ibu. Dari kisah ini, kita mengerti Tuhan, biarpun latar belakangnya menjadi kaum seperti apapun, mau menjadi stratanya apapun, mau menjadi background-nya apapun, selama orang itu kembali sama Tuhan, dianggap sama. Dalam Tuhan, kita melihat dalam Tuhan tidak ada prioritas. Semuanya sama. Orang datang sama Tuhan akan menerima kelimpahan. Nah, ayat inilah yang menjadikan dasar dalam kehidupan kita. Kalau Anda melihat bahwa orang-orang yang datang sama Yesus, makanya dalam Perjanjian Baru, anjing itu sepertinya disamakan kepada manusia. Dalam Filipi 3 ayat 2, 2 Petrus 2, 20 tadi, atau Wahyu 22 ayat 16, kita melihat, kok manusia jahat kok atasnya anjing? Itu adalah anjing-anjing geladak, anjing-anjing liar, anjing-anjing, orang-orang yang kelakuannya tidak mau berubah. Tipis loh Bapak Ibu, menuruti hatinya sendiri, sama menuruti hatinya, N-nya besar. Hatinya dan hatinya, N-nya besar sama N-nya kecil. Sama, tapi bagi Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Nah, dalam ayat ini, Tuhan berkata, kalau engkau berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, maka hari itu engkau menjadi kunarion, anjing peliharaan di depan Tuhan. Ini kisah yang menarik sekali, mungkin jarang dibuka, Anda juga jarang melihat, karena anjing yang kunarion itu bukan kuon. Manusia memang mendapatkan raja wali kan gitu. Manusia itu apa? Ikan, domba, tapi jarang yang kan manusia itu anjing. Tapi dalam ayat ini Tuhan berkata, Kaleb, Kololeb adalah orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kita membuka terakhir dalam kitab Bilangan 14. Kita buka lagi Bilangan 14. Ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat 24. Hambaku Kaleb, lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Perkataan itu mengubahkan Kaleb yang dari sebelumnya menjadi Kaleb yang sekarang. Karena Kaleb ikut Tuhan sepenuh hatinya, tidak bercabang hati lagi. Maka inilah jawaban Tuhan. Dia akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu boleh membaca dalam kitab suci, dalam kitab PL kita, bagaimana Kaleb mendapatkan Hebron dan keturunannya. Hebron itu kota kudus, Bapak Ibu. Satu dari kota kudus, ada enam, 3 di Yordania, 3 di Israel yang sekarang, karena dunia Israel semuanya.
tiga yang ada di daerah Israel, satu adalah Hebron. Hebron adalah milik dari Purolet, Kaleb. Hebron adalah kota yang sangat terkenal sekali, dan itu dimiliki oleh Kaleb dan keturunannya. Oleh karena apa? Karena Tuhan telah berjanji sama Kaleb. Hari ini, Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kisah ini, ketahuilah Tuhan meminta kita bersungguh hati, bersatu hati, hanya terkait kepada Dia, hanya berpaut kepada Dia, dan tidak kepada yang lain. Natal hari ini mungkin Natalnya masih belum berbeda dengan tahun yang lain, karena masih dalam pandemi masih mengintai, tapi saya percaya bahwa inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus terus fokus pada Tuhan. Kita harus terus mengacu kepada Tuhan. Kita tidak boleh untuk pergi daripada Tuhan. Karena ikut Tuhan dengan sepenuh hati untuk melayani Dia. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai kunarionnya Tuhan. Amin. Kita berdoa.